memendam sakit hati anak saya dan saya yang dilukai. Saya niat berobat, bukan niat untuk di... Ketemu di sini. Alhamdulillah. Halo Pak Ustaz. Ya, assalamualaikum. Boleh kasih Bapak silakan duduk. Alhamdulillah. Masih dijak. Bapak jangan curhat masalah pribadi, Pak. Bentar dulu. Ini kan yang bayar global, bukan dulu. Kenapa lu aja? Ya pagi. Ini kasus ini dulu. Iya, ini kan Bapak Ustadz Danu. ngobrol-ngobrol. Bapak udah duduk, Bapak lu Pak. parkir Nggak mobil usah aja. diladenin, Pak. Oh iya, bos. Pak Ustadz, terima kasih sudah hadir. Iya, Ke rumahnya sama-sama, Pak Mas Bopak. Ben. Iya. Kami di sini ngekos aja. Pak Bopak. Biasa. Pak Ustadz, yang pasti terima kasih sudah hadir ke sini. Yang ingin saya tanyakan, ini kan sekarang lagi ramai nih Pak, mengenai Iya. pengobatan tradisional. Nah, Pak Ustadz sendiri adalah salah satu Pak Ustadz juga yang bisa mengobati beberapa penyakit. Insya Allah, atas izin Allah aja. Iya. Sebenarnya pengobatan yang benar itu yang seperti apa sih Pak untuk pengobatan tradisional ya? Iya. Kalau memang kita lihat dari sisi Islami, kita bisa mengacu pada salah satu firman Allah nih. Wa ma asobakum min musibatin fa bima kasabat aidikum. Ya. Yang artinya adalah apa saja musibah yang kau terima itu dari perbuatan tanganmu sendiri. Nah, berarti kalau kita diberi sakit oleh Allah Ta'ala, itu berarti ada sebabnya sebelumnya. Sebab dan akibat. Sebab dan akibatnya itu insya Allah ada. Nah, tinggal sakitnya sebelah mana. Ya. Kalau sakitnya di bibir kita, berarti ada dari bicara kita yang tidak baik. Kalau sakit itu ada di daerah kepala kita, berarti ada pikiran kita tidak baik. Di mata penglihatan kita Penglihatan tidak baik. tidak baik. Di kuping pendengarannya tidak baik. Iya. Tapi saya melihat akhir-akhir ini Bapak melihat pandangan matanya baik-baik aja Amin, kelihatannya. alhamdulillah. Gitu. Jadi dari penyakit itulah sebenarnya kita bisa merangkai bahwa kalau ada seseorang sakit, di mana titik sakitnya, disitulah kita harus mohon ampun pada Allah. Ya. Ya, karena sudah banyak dijelaskan wasyari'u ila maghfirati min rabbikum, dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Nah, berarti sebenarnya kita setiap hari, setiap saat dalam kita kelakar seperti ini, kita bisa salah sebenarnya. Oh. Bisa, cuma kadang-kadang kita tidak tahu bahwa yang kita bicarakan tadi udah benar apa enggak ya. Oh, Kita oke. lupa gitu. Pak Ustadz, ini yang mau saya tanyakan memang sebenarnya tarif Tarif. yang jutaan bahkan ya 1.500.000 tambah lagi 4,5 bahkan jutaan lah ya. Ya. Itu menurut Pak Ustadz seperti apa sih Pak? Sebenarnya kalau memang pengobatan seperti itu harus dibicarakan sejak awal. Sehingga pasien itu tidak kaget umpamanya. Mau murah kek, mau mahal kek, mau gratis kek. Kecuali gratis silahkan tidak ada masalah. Karena memang salah satu hal saya juga beberapa tahun sampai tahun kemarin ini saya ngisi di salah satu TV. Swasta, Itu ya? juga sama, jadi TV-nya banyak masih saudara. jamaahnya, ya TV-nya masih saudara global istilahnya. Jadi di situ banyak sekali jamaah yang datang dan bertanya tentang penyakitnya, dan saya berpikir ini ada Ada masalah. nggak ada masalah. Jadi silakan free, silakan ini ada yang ngasih ini, ngasih itu, ngasih ini, ngasih itu, Serelanya. ada serelanya. Nah, Pak Tapi Ustadz, kalau ya, begini, karena kita udah melihat kasus seperti ini kan, apalagi mengatasnamakan agama, ya kan, mengatasnamakan ustadz, ya kan. Nah, pandangan Pak Ustadz ini gimana nih? Apakah ini bentuk pelecehan, atau bukan? kalau yang namanya yang diceritakan Mbak siapa tadi? Rizka, Mbak Rizka. Rizka. Nah, ini kan Mbak Rizka itu betul karena Allah ya itu ya memang itu harusnya dijauhi. Karena bagaimanapun juga kita apa namanya, kalau memang sudah disandang sebagai seorang pendakwah, itu kan harus apa namanya, harus menjaga dirinya baik lah. Jangan sampai terjadi hal apalagi umum itu mengetahui seperti itu. Jangan kita sampai seperti itu. Kalau bisa bukan menutupi, kalau bisa jangan, gitu aja. Oke, nah tanggapan dari Pak Ustadz sendiri mengenai permasalahan dari UGB ini seperti apa Pak Ustadz? Kalau saya sudut pandang Pak Ustadz. Dari sudut pandang Pak Ustadz.
Saya sama seperti ayat yang tadi, apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti kalau masalah ini Bu Mim, saya tidak melihat siapa orang tersebut. Ya. Tetapi kalau memang masalah ini memang lagi bermasalah, muncul, berarti ini ada sebabnya dulu. Ya. Sebabnya yang dilakukan terus-menerus, sebenarnya Allah itu mengingatkan, tetapi yang diingatkan tuh lupa atau tidak tahu atau bagaimana. Atau sengaja. Atau, ini yang bicara Bapak kalau sengaja. Jadi sehingga akhirnya dimunculkanlah oleh Allah Ta'ala musibah. Oke. Nah, Gitu. kalau yang saya mau tanya, bayaran yang sedekah. Itu tanggapan Pak Ustadz seperti apa? Maksudnya sedekah gimana? Iya, Pak? jadi kan- mengistilahkan bayar tuh sedekah atau Buat sedekah bayar gitu ini istilah bayarannya. kawin apa namanya? Mahar kayak begitu tuh Ustaz. Sebenarnya begini, sama seperti di rumah sakit. Ada bayaran itu tidak ada masalah. Tetapi kan kalau di rumah sakit itu kan jelas ya, patokannya jelas. Cuma kalau di alternatif itu kadang-kadang tergantung si penyembuhnya sendiri. Nah, kalau memang itu harganya tinggi, maaf nih, ini saya minta maaf. Kalau memang harganya tinggi, umpamanya di atas 5 juta atau di atas 10 juta, bilang dulu sama pasien. Pasiennya mampu atau tidak? Mampu atau tidak, kan begitu. Kalau memang ada yang tidak dianggap tidak mampu, kalau memang dia bisa masuk yang free atau gratis, masukkan yang sebelah sana, 5 nggak juta ada itu, masalah. kalau untuk 5 juta mahal sekali itu dikasih ada obat apa? Kapsul atau apa? Walau alam saya nggak tahu Oh. sih. Ini hanya Oh, iya. cerita aja. Kalau memang harganya itu orang normal biasa itu sudah dianggap mahal, umpamanya. Jadi dibilangin dulu, umpamanya dengan ibu, Bu, biayanya sekian, ibu ikhlas nggak umpamanya. Tapi kalau memang nggak dibilangin, hanya daftar, kemudian selesai pengobatan langsung diketok palu, wah, siapa orang nggak kaget gitu. Oke. Maksud saya Nah, seperti itu. Kalau gitu. cara pengobatan dari Pak Ustadz sendiri tuh kayak gimana cara pengobatan? Selama ini saya membagi, yang gratis datanglah ke masjid. Ya. Sehingga itu nanti ada doa bersama. Kemudian kalau memang itu ada di klinik, ada, kita bilangin. Ini biayanya 250.000 mamanya. Termahal. Berapa sih Pak termahal itu? Itu paling kalau dengan obat-obat ya bisa sampai 700-750 istilahnya. Kalau sampai dengan Kalau ada obat. pasien yang nggak bawa uang, ditemenin nggak Pak? Enggak. Ke rumah ambil Nggak uang pernah, dulu gitu nggak enggak ya? pernah. Karena memang ada juga mohon maaf nih Iya. ya. Ada umpamanya sudah berobat kemudian nanti saya transfer, ya nggak apa-apa, kita sih santai-santai aja. Tetapi kalau tidak ditransfer ya kita nggak mempermasalahkan karena memang karena memang kita tidak mengharuskan tidak lah. mengharuskan sebenarnya seperti itu. Jadi Pak Ya, Ustadz kalau ada dia- itu juga nggak? Media telur ada juga nggak? Nggak ada lah. Media itu telur. nggak ada. Nah, kalau tanggapan Pak Ustadz media telur itu gimana tuh? Bisa nggak? Ngasih keterangannya. Kalau saya Apa lebih banyak unsur 378-nya atau apa itu tuh penipuan? nah, Apa? telur itu? Jadi begini yang harus kita pikirkan. Kalau memang ada seseorang, siapapun orangnya, Ya, kalau dia memakai media, apalagi dengan media telur, iya. Sampai ada keluar ini, itu, ini. Wah, serem Itu sebenarnya sudah saya masukkan, saya sendiri sudah memasukkan sihir di situ. Iya. Siapapun orangnya, orang biasa, Iya. dukun maupun dia atribut, mau pakai peci, mau pakai sorban, mau pakai apapun, kalau memang dia sudah pakai media seperti itu, Sihir. itu sudah ada sihir di situ. Itu ada sudah sulap, walaupun mamanya telurnya mau dimasukin cuka kayak apa-apa, tapi sudah ada Oke, unsur baik. sihir. Ya. Dan setelah yang satu ini kita akan mendengarkan bagaimana Rizka memberikan pesan untuk UGB. Sesaat lagi tetap di Ada Aja. Ya, kadang-kadang ketidaktahuan membuat kita akan menjadi buta, tapi kita akan membuka buta kita ini dengan pengakuan dari korban-korban yang ada sekarang ini di Ada Aja. Oke, saya balik lagi ke Rizka ya sekarang ini. Rizka, berarti pada saat itu Rizka nggak mencoba teriak? Itu pada saat itu udah mau Lebih keras lagi, Bu? pada saat itu udah mau mencoba teriak ya, tapi sulit gitu, seperti blank lah pikiran, karena kan bibir saya juga ditutup oleh pipi dia gitu. Lalu Oh. tangan saya juga kan dipegangi tangan dia kiri kanan, Oh, apa ditutup? mata juga ditutup Mata ditutup gitu ya ya? dengan kain.
Oke. Nah tapi gimana ketika mendengar UGB juga tidak pernah mengakui kalau Rizka ini adalah pasiennya? Iya. Mengenai tanggapan itu seperti apa? Ya sekarang kita bertemu aja, mungkin kan dia ngelak ya, nggak mungkin ngaku gitu. Tapi bukti-bukti yang Rizka sendiri sudah kuat ya? Oke, kalau seandainya pihak UGB sekarang ini nonton, ada yang ingin Rizka sampaikan? Ya sekarang tolonglah mengaku aja gitu kan, nggak usah mengelak terus. Karena kan pasti kamu juga punya keturunan ya. Kamu juga kan pasti punya anak perempuan. Gimana posisinya kalau bagaimana? Adanya di saya seperti itu. Saya juga kan punya harga diri. Niat saya kan berobat ke situ. Tapi kenapa dilakukan secara nggak wajar? Ya. Ada pesan lain yang ingin Rizka sampaikan? Ya udah itu aja. Tapi mengenai banyak orang yang memojokkan Rizka juga, atau bahkan dituding atau dilaporkan balik, Rizka menanggapinya seperti apa? Enggak lah, karena kebenaran kan pasti akan datang dengan sendirinya. Enggak, saya enggak takut. Ada yang ingin Rizka sampaikan juga untuk ibu? Ya, enggak. Ibu sendiri ada yang ingin disampaikan nggak untuk Rizka? Memberikan semangat yang pasti. Ya saya ya berdoa ya. Setiap salat saya berdoa. Walaupun UGB setiap ada di tayangan, saya demi Allah, demi Rasulullah, saya di TV saya tunjuk-tunjuk. Ya Allah, kapan saya dapat jawaban? Dan akhirnya pun Allah pun menyaksikan hari ini. Tetap kalau sholat 5 waktu saya taruh depan saya. Saya berdoa, ya Allah, kapan saya dijawab? Saya 3 tahun memendam sakit hati anak saya dan saya yang dilukai. Saya niat berobat, bukan niat untuk dicubak-cabik harga diri anak saya. Saya menjawab, akhirnya alhamdulillahirabbil alamin, Allah udah menjawab doa saya selama 3 tahun itu. Oke, baik. Ibu, yang pasti kami ngucapin terima kasih Ibu sudah ada ke sini. Rizka terima kasih, Pak Ustadz terima kasih banyak. Iya.